الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الله افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الخس واليقين إلى ظل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا ولمن له ركن علينا ولمن أحسن إلينا شئ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبل بداية كلامي هيا نسمع تلاوة عطرة نسمع من أخينا حشر ليقرأ قراءة مرتلة فاقرأ ما تيسر من القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Kita dengarkan agar kumpulnya kita ini mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah khidmat acara ini, menambah daripada pemahaman kita, penyampaian kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca apa saja yang dibaca. Total. Filmakan bahasa hunaka. Situ aja baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman. Nikmat yang paling besar adalah nikmat berada di lingkungan yang baik, nikmat berada di tempat yang baik, nikmat bisa bersama Al-Quran, nikmat bisa menghafal Al-Quran. Tidak ada bandingannya dibandingkan dunia dan seisinya. Maka patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya adalah dengan selalu menjaga nikmat-nikmat tersebut, menjaga imannya, menjaga Islamnya, menjaga Qur'annya. Insyaallah anak-anakku semuanya sebentar lagi mungkin sudah ada yang pulang hatinya di rumah. Di pondok tinggal jasadnya saja. Ya, ada yang belum perpulangan, dia sudah perpulangan duluan. Kenapa? Karena jasadnya sudah jasadnya di pondok, hatinya sudah di rumah. Rencananya sudah ada semuanya. Orang yang belum pulang rencananya sudah banyak. Bahkan banyak maunya daripada liburannya. Ya, ada yang hatinya sudah di rumah? Siapa? Yahya, sudah di rumah hatinya. Pelajaran pondok kegiatan selama setengah tahun sudah berakhir. Kegiatannya dan diakhir dengan pengambilan rapot dan nasihat sebelum perpulangan. Ilmu-ilmu semuanya yang sudah dipelajari, mungkin nanti kalian akan melihat hasilnya di rapot, tapi hasil itu tidak bernilai kalau nanti ketika liburan tidak berakhlak, kalau liburan tidak diamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di pondok. Maka percuma dapat nilai 9 tapi sampai rumah melawan orang tua. Percuma kalau dapat nilai 9 di rumah menjadi raja, orang tuanya menjadi babu.
itu bukan nilai yang baik. Maka nilai-nilai yang ada di pondok, kebiasaan yang ada di pondok ditancapkan dalam hati. Dikatakan al-'adatu idza rasakhat nusikhat. Al-'adatu idza nasakhat nusikhat. Nasakh itu artinya menguatkan. Sebuah kebiasaan jika kuat maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Al-'adatu idza nasakhat nusikhat. Sebuah kebiasaan jika telah kuat maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Kalau sholat tahajudnya sudah melekat maka di rumah sudah menjadi biasa lagi, tidak perlu disuruh. Kalau sholat 5 waktunya biasa berjamaah maka di rumah pun sholat berjamaah. Tapi kalau itu semuanya karena paksaan, la tadumu ma'al kuflati ulfatan. Kasih sayang yang dipaksa tidak akan pernah lenggang dan abadi. Tidak ada sesuatu yang dipaksa abadi. Kamu di sini semuanya dipaksa, tidak ada yang abadi. Sholat dipaksa tidak menjadi kebiasaan yang sudah ditancapkan dalam hati maka tidak berbekas di rumah. Orang yang di sini hanya menganggap paksaan kebiasaan di pondok, tidak merasa nikmat dalam ibadah, maka di luar la tadum, tidak bakal lama. Kebiasaan-kebiasaan ini yang sampai demikian. Tidak dikatakan lulus nilai rapot-rapot, akan tapi bagaimana menerapkan di rumah kegiatan dan aktivitas yang ada di pesantren. Kita pulang ini kan pengen refresh ya, refreshing. Sudah capek di pondok selama 6 bulan, ya bangun pagi dan sebagainya. Terkadang ada yang di sini ingat orang tua. Sampai pulang nanti nih ada yang padahal di sini nangis-nangis ingat orang tua. Ketika di rumah orang tuanya dicuekin. Dari pagi tidur aja. Padahal ketika di sini ingat orang tua. Tapi ketika di rumah selama 10 hari orang tuanya dicuekin. Tuh nangis bohong tuh. Kerjaannya nonton TV, main HP, orang tua dicuekin. Dulu katanya aku kangen mama, aku kangen daddy, aku kangen father, mami, papi, nyak, mama, emak, bunda, umi, papi. Di sini nangis-nangis, kangen-kangen. Sampai di rumah tidur dari pagi sampai pagi lagi, main HP, main gak pulang-pulang. Nah, ini ya tidak bermanfaat. Kalau di rumah kebiasaannya lebih buruk, tidak ada manfaatnya, maka tidak liburan jauh lebih baik. Kalau di rumah tidak bermanfaat kebiasaan kalian, aktivitas kalian, maka di sini jauh lebih baik. Maka agar liburan kita berbobot, memiliki nilai, sukses di rumah dalam berlibur, Ustadz tulis ada 6. Kalau kalian liburannya pengen sukses, liburannya pengen baik, ini jangan dicatat doang, tapi diamalkan. Ini agar mengingatkan kalian. Pesan ini adalah agar kita ini liburannya bermanfaat, berbobot, berkualitas. Kalau liburannya cuma tidur-tidur saja, sudah di sini tidur. Cuma pindah kasur tidurnya, jangan. Cuma main HP dari pagi, main TikTok, main Instagram, main FB. Di sini jauh lebih baik, nggak bermanfaat, nggak berbobot, nggak bernilai. Yang pertama berkhidmah, tulis. Agar liburan kita berbobot, pertama apa? Berkhidmah. Yang kedua apa? Tulis, yang pertama apa? Berkhidmah. Ntar Ustaz jelasin satu-satu. Yang kedua apa? Berdakwah.
Yang kedua apa? Berdakwah, agar hiburan kita berbobot, berkualitas. Yang pertama berkhidmah, yang kedua berdakwah, yang ketiga bersilaturahim. Bersilaturahim. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga. Ini kalau nulis pengen pulang cepet hafalnya ini. Ya. Yang keempat, bergaul yang dibatasi. Bergaul yang dibatasi. Coba akhwat, yang pertama apa? Kurang kencang suaranya mana? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ikhwan, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ini perempuan apa laki-laki? Yang pertama? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima istiqomah. Bukan istirahat, istiqomah. Apa yang kelima? Yang keenam, bergantung hatimu kepada guru dan pondok. Walaupun di rumah hatinya di pondok. Apa maksudnya nanti dijelaskan. Bergantung hatimu kepada gurumu dan pondok. Ya, dengarkan anak-anak sekalian. Yang pertama itu berkhidmat. Apa itu khidmat? Bercapek-capek untuk orang tua. Bercapek-capek untuk orang tua, namanya khidmat. Kapan lagi kita bisa berkhidmat, mengabdi kepada orang tua kita? Liburan 10 hari gunakan untuk berkhidmat. Bukan pulang kamu jadi raja, tapi pulang kamu jadi babu. Bukan kamu di hotel dilayani, makan pengen dilayani, semuanya pengen dilayani, bangun tidur pengennya dilayani. Orang tua yang beres-beres tempat kamu tidur, tempat kamu ngiler. Ya. Berkhidmat berkah. Kalau ingin mendapatkan berkah, walaupun orang tua pasti akan melayani kamu karena sudah lama kangen. Tetapi kalau santri yang benar-benar santri, yang ngaku santri ilmunya diamalkan, tidak baik orang tua berkhidmat kepada anaknya. Tapi yang pas adalah anak berkhidmat kepada orang tuanya. Kalau di rumahnya bikin susah orang tua, buat sedih orang tua, buat nangis orang tua, suruh sholat subuh susah. Ya, ada yang sholat subuhnya nggak jamaah di rumah. Ya, maka jangan buat orang tua kamu sedih. Ya, berkhidmat. Wakhfid janaha dzulli minar rahmah. Tunduk kepada orang tua, jangan susah-susah diatur. Ya, misalkan disuruh, tolong nak, ya masak air. Aduh bu, aku nggak bisa masak air. Kita kualanya nggak bisa masak air. Ya, nah tolong masak nasi. Nggak bisa masak nasi. Bisa masak nasi, masak. Nggak disuruh, udah ngepel pagi-pagi udah nyapu. Ya Allah, anakku pinter, pagi-pagi udah nyapu. Jadi babu. Berkhidmat kapan kita mau berkhidmat sama orang tua pengen berkah? Sama guru kamu khidmat tapi sama orang tua kamu murka, nggak dapat redo dari orang tua kamu. Ilmu nggak bakal turun, anak nggak bakal berkah ilmunya.
sama guru dia berkhidmat, tapi sama orang tua dia tidak berkhidmat. Walaupun orang tua kamu gak bakal nyuruh, sayang banget, tetapi sikap kamu jangan seperti itu. Kamu itu pulang adalah habis belajar agama, santri, diterapkan di rumah ilmu yang sudah diajari di sini. Beres-beres sendiri, bersihin kamar mandi sendiri di pondok, ya nyapu, nyuci piring, habis makan ya cuci, ya kotor ya bersihin. Begitu pula di rumah berkhidmat. Kapan lagi kita bisa menyenangkan hati orang tua kamu? Kapan? Liburan tidur dari pagi sampai pagi. Ntar Ustaz lihat nih, kena laporannya nanti. Biasanya Ustaz tahun ini, tahun kemarin liburan begitu. Ustaz Fikri, aduh anak saya liburan tidur mulu Ustaz. Siapa itu? Kira-kira siapa itu? Anak siapa itu kira-kira? Siapa santrinya di sini? Itu laporan. Ada lagi Ustaz, ya kerjaannya cuma nonton TV aja. TV ditonton sampai TV-nya yang nonton dia. Dari nonton TV sampai TV nonton dia. Sampai orang tua tuh pegal, ini anak di pesantren kok gak ada perubahannya, gak ada dampak dari nyantrennya. 6 bulan di pondok cuma bisa tidur, 6 bulan di pondok cuma bisa nonton TV, main HP dari pagi. Kalau nggak main HP, keluar main, nggak pulang-pulang, pulangnya malam, kadang nginep nggak berhari-hari tanpa izin orang tua. Ini bukan sikap dan adab santri. Maka berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada bapak, berkhidmat kepada ibu, berkhidmat kepada kakak, ya, kepada adik. Pulang-pulang berantem sama adiknya kayak Tom and Jerry. Siapa itu? Mengalah sama adik, mengalah sama adik. Jangan buat nangis, Aris. Kerjaannya buat nangis adiknya, ya. Jangan, Fadil, jangan, ya. Adiknya diisengin mulu, ya. Berkhidmat sama adik, sama kakak sayang, bantu kak, bisa aku bantu apa kak, begitu. Berkhidmat berkah, ya. Orang akan lebih sayang, cinta sama kamu, ya. Maka itu yang utama. Kalau pengen berkah, maka berkhidmat sama orang tua ketika liburan ini, ya. Ustaz nggak dengar lagi, anaknya males, ya, maunya dilayanin, makan maunya disendokin, maunya disuapin. Kalau nggak disuapin nggak makan, nggak. Sekarang kamu Pak, mau makan nggak? Kamu yang sudah nyiapin, ya. Siapin apa? Siapin piringnya, siapin apa, ya. Walaupun orang tua kamu pasti nggak begitu, ya. Pasti orang tua kamu akan nyiapin. Tapi kalau anak yang baik itu subuh-subuh dia udah bangun, betul. Ya, subuh-subuh sudah bangun, ya, sudah bantu beres-beres, nyapu, beres-beres, ada piring kotor cuci, ya, piring korong cuci baju enggak, ya, itu. Maka yang pertama itu penting khidmat. Katanya ngaku sayang sama orang tua, ngaku I love you mom, I love you mom, I love you apaan kayak begitu. Pulang tidur dari pagi, di sini nangis, ingat mama, aku ingat bunda, aku ingat umi, aku ingat itu cuma air mata buaya. Emang buaya punya air mata? Ya, itu. Ya, karena nggak ada air matanya. Jangan begitu ya, anak-anakku sekalian. Berkhidmat biar berkah. Sama orang tua capek pijitin. Kalau sini kan suka pijitin Ustaz Fikri walaupun disuruh, ya. Ya, walaupun disuruh ngapain di sini, di rumah enggak usah lagi. Salat enggak usah disuruh, ya. Yang kedua adalah berdakwah. Yang berdua apa? Berdakwah. Berdakwah itu ada dua, anak-anakku. Berdakwah itu mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Caranya ada dua. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil maqal. Apa itu dakwah bil maqal? Kalau ada kakak kita keluar belum berjilbab, kasih nasihat yang baik, caranya yang baik. Bagaimana caranya? Beliin jilbab, Kak.
aku punya hadiah buat kakak. Apa? Ini jilbab, kayaknya kalau kakak pakai kakak lebih cantik dah. Itu kira-kira seneng nggak? Kakak nggak pakai jilbab, kakak neraka, kakak nih dosa masuk neraka. Dijitak kalau kamu. Dakwahnya yang baik, ya. Jangan kakak sholat jamaah dosa, enggak. Ya, adek kita sholat berjamaah di masjid, ya itu namanya dakwahnya yang baik. Ya, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Dakwah yang baik. Orang tuanya misalkan kita melihat orang tua ada perkara, kan nggak semuanya orang tua, terkadang ada juga yang silap, tapi caranya yang baik, negurnya yang baik, pilih kata-kata yang baik buat negur orang tua. Ya, dakwah bil maqal, ucapan. Ya, aku pernah dengar hadis Rasulullah, ya itu, kalau makan itu pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Kata Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kiri itu makannya sama setan, makanya nggak pernah kenyang makannya Ya, itu misalkan saja contoh. Jadi ada dakwahnya, kita pulang tuh ada dakwah tuh namanya dakwah bil maqal. Dakwah bil hal, apa dakwah bil hal? Dengan sikap kita. Dakwah bagaimana bil hal? Kalian berdakwah dengan sikap kalian, membiasakan sholat berjamaah. Itu sudah otomatis orang yang melihat kalian, ya Allah, itu namanya mengajak orang tanpa kita berbicara, dengan qudwah. Jadi dakwah bil hal itu dengan contoh, dengan perilaku kita, dengan ucapan kita yang baik, tutur kata kita yang baik, taat sama orang tua, itu dakwah bil hal. Dengan rajin ke masjid, 5 waktu di sini sholat 5 waktu ke masjid. Apa ini rumahnya dekat-dekat? Kevin rumahnya dekat, nggak kelihatan di masjid. Kevin nggak sholat berjamaah. Faris nggak lihat kan di masjid. Faris nggak sholat berjamaah. Firas nggak ke masjid. Firas nggak sholat berjamaah. Kelihatan gampang ismu, begitu juga sama. Pokoknya yang masjidnya di Al Abror kelihatan ya jamaah, sama Ustadz, sama Abi Soleh kelihatan. Ya. Tapi jangan karena asal fikri, enggak, ya. Tapi itu namanya dakwah, mengajak orang tua, Pak, ayo anterin aku sholat berjamaah yuk, Pak. Gitu misalkan. Itu anterin, bukan kita songong sama orang tua, Pak, yuk kita jamaah, dosa Pak kalau di rumah pahalanya dikit. Ini anak songong nih sama orang tua. Dakwah bil hal itu artinya mengajak dengan cara yang harus dengan sikap kita. Pak, anterin aku yuk ke masjid. Aku malu di masjid. Nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya orang tua ke masjid. Ya, nah itu. Kemudian kalau keluar ada orang tuanya pakai celana pendek, pakai daster, ya emak-emak ya, pakai daster yang dasternya rombeng-rombeng. Kan kalau orang tua daster yang rombeng yang sering dipakai. Ya itu. Kemudian pakai kelihatan auratnya, bilangin, nasihatin yang baik ya. Makanya kalau mama keluar pakai baju ini bagus jamaah kayaknya. Bagaimana caranya? Kalian itu tugasnya dakwah. Jadi punya nilai, bermanfaat, pahala. Ya. Kan ada ayat Qur'annya apa? Ya, apa ayatnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, nyuruh kepada, itu namanya dakwah. Menyawah kepada mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ada kakaknya pacaran, jangan-jangan kamu yang pacaran. Tidak boleh. Dakwah bil hal. Ada dakwah bil maqal dengan ucapan, tapi pilih kata-kata yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, dengan cara yang lembut, wal mau'izah, dengan nasihat. Baru kalau tidak bisa wajadilhum, ya kita berdebat tapi dengan cara yang wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi kalau pulang ini jangan cuma dari pagi tidur, siang habis makan tidur lagi, habis sholat yang bagus. Ya, kemudian kalau pengen upload yang bagus, jangan upload lagi nongkrong, lagi pacaran, lagi na'udzubillah. Ustadz tidak redo kalau masih jadi santri Darul Hasbi, ya berhubungan dengan santri putri, ya apalagi ya sampai ngobrol-ngobrol, ya kecuali emang saudara,
Ya, itu. Ya, ini jangan ada. Ya, pasti ketahuan. Sepintar-pintarnya bajing berlompat, ya tetap juga namanya bajingan. Ya. Pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintar bangkai ditutup pasti akan kecium baunya. Pasti ketahuan. Enggak sekarang pasti ketahuan. Ya. Sudah ada contohnya, sudah ada pelajarannya, sudah ada yang dikeluarkan dari pondok. Mungkin yang baru belum tahu, sudah ada yang Ustaz keluarkan. Jangan sampai ini ditiru. Gara-gara ketemuan janjian di mana Ustaz enggak redo. Kalau lihat di Instagramnya, apalagi lihat dirinya, apalagi nge-add. Ya, waktu ini nge-add akhi ini. Udah usah. Itu membuka pintu setan. Membuka pintu setan, merusak pikiran kalian, merusak hati kalian. Siap? Ya? Usah. Oh, kayaknya ukhti ini suaranya bagus nih. Oh, istrinya ada. Tidak ada. Ya? Tidak redo. Kalau ada di Instagramnya atau apalagi ketemuan, tidak redo. Cari muka, tidak ada. Ya, hapusin kawan-kawan yang ada di pondok. Ya. Dan sama di luar juga nggak boleh yang bukan mahramnya ya. Foto lagi berdua pacaran kecuali ya saudara, beda lagi itu. Ya, kemudian itu bersiraturahim, guru-guru datangin. Kalau emang ada kesempatan, ada waktu, karena memang 10 hari ya, bukan di akhir tahun ya, agak pendek. Ya, ada disuruh orang tua kemana ikut, diperintahin apa orang tua nurut. Ya, disuruh apa ikuti. Nggak ada ngelawan ya. Yuk kita silaturahim ke rumah ini. Aduh mah aku capek, nggak ada. Ya, nggak ada kata-kata letih. Dulu kalian kangen-kangen orang tua, giliran sekarang di rumah orang tuanya sudah ada depan mata. Tidak ada yang paling cinta kepada kalian melebihi orang tua kalian. Ya, tidak ada yang lebih cinta kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika di rumah manfaatkan dengan sebaik-baiknya, buktikan cinta kalian kepada orang tua. Kalau cinta orang tua kepada kalian sudah banyak terbukti, tapi cinta kalian belum ada buktinya. Seorang tua bisa mengurusi 12 anak, tapi belum tentu satu anak bisa mengurusi 12 anak bisa mengurusi satu orang tua, belum tentu. Ya, satu orang tua bisa mengurusi 12 anak, tapi belum tentu 12 anak bisa mengurusi satu orang tua, belum tentu. Belum banyak terbukti. Yang keempat, bergaul yang dibatasi. Bergaul yang dibatasi. Al-mar'u al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Wal mu'minu akhul mu'min. Hadis rawahu Abu Dawud. Al-mu'minu mir'ah. Mana mir'ah? Seorang mukmin menjadi cerminan mukmin yang lain, dan orang beriman berkawan dengan orang yang beriman. Sekedar kawan biasa bolehlah dengan kawan-kawan kita, tapi hati-hati bergaul sama orang yang tidak mau rajin sholat. Ya, orang yang nggak mau sholat, hati-hati bergaul sama orang yang suka motoran, nggak pulang-pulang. Hati-hati bergaul dengan orang yang hidupnya lalai, maka nanti akan tertular. Karena disebutkan su'ul khulqi yu'di. Su'ul khulqi yu'di apa yu'di? Ya, akan menular. Hati-hati. Ini yang bisa merusak liburan. Nanti akhirnya datang ke pondok nggak mau lagi. Aku nggak mau datang ke pondok lagi. Udah senang main motor-motoran. Udah senang dia nongkrong-nongkrong. Sudah senang. Nah, sekedar teman biasa ketemu halo siapa ya. Tetapi menjadi al-mu'min mir'atul mu'min, maka ikutilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasi pergaulan. Tidak semua kawan ya kita jadikan kawan dekat kita. Cari yang orang-orang dekat pada Allah, yang rajin sholat berjamaah, yang rajin ngaji, yang tidak main sama cewek, yang cewek gak main sama cowok, kumpul-kumpul di rumah cewek, mampir ke rumah cewek, cewek ke rumah cowok, tidak ada. Ya, batasi pergaulan. Kenapa? Kalau sudah terkena, ini umur-umur kalian ini yang gampang tersusupi.
apalagi yang sudah SMP ke SMA, ya, yang udah SMA. Ini kalau sudah kena pergaulan, naudzubillah, sulit dibenarkan. Lebih sulit orang yang sudah baik kemudian terkena kontaminasi, terkena dampak orang-orang yang tidak mau ibadah, yang lalai, itu akan susah dibilangin. Akan melawan orang tua, walaupun dulunya rajin ngaji. Sudah banyak contoh-contohnya, ya, sudah banyak contoh-contohnya. Jangan sampai tertular. Pulang main motor karena baru dibeliin motoran dari pagi, akhirnya lu ngajak cewek jalan kawannya kemana, nggak pulang, jangan, ya. Itu dikasih HP-nya baru, wah dari pagi main HP-an mulu. Siapa tuh dikasih HP baru? Ya, HP emaknya diambil mulu. Ada yang dikasih HP sama bapaknya, dititipin di ustadz. Ya, kalau ya jangan, hati-hati lalai. Pergaulan perlu dibatasi. Ya, jadi kawan baik itu seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Kawan baik itu seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita nggak beli minyak wangi kan ke bawah wangi. Siapa yang pernah beli minyak wangi di kantin ya? Ya, kecium nggak? Kalau kalian beli minyak wangi di tukang minyak wangi, ya, itu udah banyak nyobanya. Ustadz, itu yang itu bagaimana baunya? Dicobain dah. Saya cium. Ah, kayaknya kurang bagus. Coba yang sono. Padahal cuma pakai minyak wangi doang dia. Gak jadi beli. Ya, coba itu tolong ya Wardah yang itu. Dicobain karena pasti colek-colek kan. Oh, wanginya enak. Coba ada yang lain nggak yang enak? Coba lagi sampai 10 minyak wangi dia coba semua. Gak jadi beli. Oh maaf ya, gak jadi beli. Kayaknya harganya kemahalan. Ya. Wangi nggak? Karena berkawan dengan orang minyak wangi. Oh siapa itu? Oh pantas saja kawannya dia. Ya, jadi al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi orang beriman itu cerminan orang beriman yang lain. Kalau kawan yang baik, siapa kawannya? Gampang kalau ingin melihat orang, lihatlah kawannya. Fas'al an qarinihi. Bagaimana maksudnya? Idza aradta, bagaimana? Fas'al an qarinihi. Apa yang saya ingat? Anil mar'i la tas'al. Fas'al qarin. Ya, fa innal qarina bil qarini muqtadi. Nah itu. Kenapa? Karena kawan saling mencontoh satu sama lain. Kalau kawan berkawan sama orang yang nongkrong akan nongkrong terus. Ya, akan disamper. Firas main yuk. Oh, ya udah misalkan. Oh, siapa? Nahda main yuk. Nah, ada udah banyak yang nyamper. Ntar kalau ada Ustaz Fikri lewat langsung Nahda ngumpet tuh biasa sama Zahra tuh. Zahra, ya, Filza, udah Ustaz Fikri ngumpet tuh semuanya. Kayaknya Ustaz Fikri Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar bin Khattab tuh kalau lewat setan pada kabur. Ya, jangan. Kalau ada guru malah kabur, enggak baik adabnya. Ya, kalau ada guru ya temui, salim, assalamualaikum Ustaz. Ini ketemu Ustaz Fikri kabur. Ya, kayak ketemu Umar bin Khattab, kayak setan ketemu Umar bin Khattab. Mungkin Ustaz Fikri lewat. Nah, sering banget orang semuanya kawannya di sini. Ini kalau udah lewat RW 2 nih, RT 2, kabur semua itu. Lewat RT 5 gangnya Filza, kabur. Siapa yang kabur itu? Lewatnya RT 7, siapa di RT 7? Ya. Nah, mampir biasanya ke Al-Ikhlas, Joglo, ada juga sengaja di sono. Nah, mampir ke Kuningan Selatan, ada Asrafi. Ya, Kevin nanti kelihatan. Ustaz Fikri ngumpet. Fals nah. Jangan nak, nggak baik adabnya begitu sama guru. Ada guru ketemu guru bukan malah kabur. Di sini kalau ketemu guru malah kabur. Ustaz Fikri ngumpet, jangan. Nggak baik ada begitu. Itu kebiasaan. Kalau ada guru malah salim. Di pondok suka ngumpet Ustaz Fikri. Malah nggak jadi, pengen ngambil apa gara-gara Ustaz Fikri nggak jadi ngambil. Nah itu adabnya nggak baik, ya nggak bagus begitu. Ya sama saja kalau kamu ketemu Ustaz di jalan kamu ngumpet. Ustaz Fikri salim, salam, sapa siapapun ketemu Ustaz di sini salim sapa. Ya, kalau yang lain sih salim, cuma Ustaz Fikri doang pada kabur. Ya jangan begitu. Ustaz juga bukan Umar bin Khattab dan kan bukan setan yang takut sama Umar bin Khattab. Ya jangan. Ya bergaul yang dibatasi. Jaga pergaulan, nak pilih-pilih ya nak kawan-kawan kalian tuh ya.
Pilih kawan yang ngajak kalian kepada ketakwaan, yang ngajak ngaji, yang ngajak murojaah. Jangan yang ngajak main. Liburan 10 ini manfaatkan. Ya. Kemudian istiqomah. Yang tadi dijalankan istiqomah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di pondok, istiqomah ibadahnya, istiqomah murojaahnya. Yang di rumah Fatih biasa 5 juz, di rumah di sini 5 juz, di rumah 5 juz. Yang di sini 2 juz, istiqomah. Ya, liburan ini jangan sampai sia-sia. Kalau kalian nggak diamalkan yang seperti ini, maka kalian tidak usah liburan, jauh lebih baik. Kalau tidak bisa mengamalkan beberapa di sini, ya, maka liburannya kalian nggak berkualitas, nggak berbobot. Ya, kalau tidak berkhidmat sama orang tua, sama keluarga, ya, tidak mau berdakwah bilhal, minimal bilhal. Apa dakwah bilhal? Dengan sikap kita sholat 5 waktu, bicara yang baik, rajin, itu dakwah juga, nggak berasa. Banyak orang itu masuk Islam gara-gara sikap orang Islamnya, gara-gara rajinnya, gara-gara ngaji orang bisa masuk Islam, dengar ngaji doang. Ya, itu namanya dakwah bilhal. Dengan sikap kita taat pada Allah, maka bisa jadi ada orang yang terenyuh hatinya dipanggil oleh Allah mendapatkan hidayah karena kita. Istiqomah. Ya, sholat 5 waktunya istiqomah. Ya, kalau bisa duha, yang kalau nggak bisa Senin Kamis. Ya, kalau nggak bisa ya nggak ada masalah sebenarnya, ya nggak ada masalah. Tapi 5 waktu dijaga sholatnya. Jangan sampai disuruh, jangan sampai dibangunin. Kalau bisa kamu yang bangun orang tua, mohon maaf sudah waktunya subuh, sudah masuk subuh bangun. Nah, yang ada apa? Dibangunin. Apalagi yang biasa di sini tidur. Ya, siapa yang bisa tidur lagi sholat? Lagi murojaah. Nah, jangan ya nak. Kemudian bergantung hatimu kepada guru dan pondokmu. Bergantung kepada guru. Ya, itu. Ya, berjihad, berkhidmat. Kalian ini di jidat kalian ada pondok pesantren Darul Hasbi. Di jidat kalian harus aluk, oh saya ini santri Darul Hasbi. Masa saya santri ya pulangnya main pakai celana pendek, ya keluar nggak pakai jilbab. Harus ada rasa dengan pondok ini, menjaga marwah pondok ini, menjaga nama pondok, menjaga nama guru. Itu santri siapa sih itu begitu? Katanya ngapal Quran kok begitu. Yang jelek mana? Siapa yang jelek? Murid siapa tuh? Oh, murid Ustaz Kikri. Santri mana itu? Oh, santri Darul Hasbi. Nah, ini nggak boleh, jangan tangguh. Jaga nama baik pondok kalian, ya, jaga nama baik pondok kalian di luar, ya, jangan menceritakan yang tidak baik di pondok, jangan, nggak usah, ya, itu. Dorong gurunya galak-galak, disuruh catu, nggak usah lebay-lebay, ya, itu. Kalian nanti akan rasakan bagaimana manfaatnya, bagaimana hasil daripada jerih payah kalian semuanya. Baru 6 bulan udah bisa bahasa Arab dikit-dikit, ya, sudah hafal berapa juz, sudah bisa bahasa Arab, sudah paham dan sebagainya, sudah hafal matan dan sebagainya. Yang 2 tahun, setahun setengah. Di sini tuh paling lama setahun setengah, ya. Setahun setengah udah hafal Tufah, Jazari, Syatibiyah. Ya, belum tentu di luar kalian 2 tahun ini, setahun setengah dapat kayak gitu, belum tentu. Ya, belum tentu. Tanya yang pernah mondok. Nizar pernah mondok, Syrafi pernah mondok. Ya, gitu. Bahasa lumayan lah, bisa ada bahasa. Ya, jadi jangan lihat letihnya. Ya, pondok ini kita sama-sama, ya. Kita ini pondok-pondok sama jaga. Kalian di pondok jadilah penumpang yang baik, penumpang yang nurut. Kalian tuh kan jadi penumpang doang di sini. Ya. Penumpang jangan usil. Ya, taat sama nahkodanya. Ya, kalau ketemu nahkoda nggak jadi jalan-jalan. Jangan. Ya, itu. Apalagi ngebolongin ngebolongin apa perahunya dibolongin. Ya, semua hancur. Kalian satu orang kita itu seakan-akan dalam satu perahu. Ya, kita seakan-akan dalam satu perahu. Ya, kalian penumpang atau pemilik? Hah? Penumpang atau pemilik? Penumpang. Siapa? Kalau perahu yang jubir namanya apa? Nahkoda. Nahkodanya siapa? Ya, Ustadz. Ya, kalau susah diatur,
Bingung, apalagi usil. Udah penumpang usil, ya dibolong-bolongin. Nanti kalau misalkan cebur semua. Ya, jadi satu gara-gara satu orang bisa tercoreng semua pondok. Satu pondok bisa tercoreng. Nah, itu. Nah, jadilah penumpang yang baik, yang taat. Ya, itu. Ya, jaga aturan-aturan walaupun di luar, jaga karena kalian walaupun di luar tapi status kalian masih santri. Jaga ya. Mau jaga? Mau jaga yang laki? Jaga nama baik pondok. Jaga nama baik pondok. Kalian statusnya masih santri walaupun di luar. Kalian masih santri. Apalagi kalau dipanggil ustadznya suruh datang. Ya, nggak ada yang jauh di sini. Nggak ada yang jauh di sini. Siapa yang paling jauh? Bogor. Liburan kita berkualitas nih. Jangan hanya dicatat di buku tulis. Jangan hanya dicatat tapi dijalankan. Ya, nasihat ini adalah nasihat dari kami Ustadz kepada anak-anakku sekalian agar liburannya berkualitas, bermanfaat, berpahala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita liburan gak mendapatkan ridho Allah, malah berbuat maksiat di luar, di rumah, maka di pondok lebih baik gak usah liburan. Siapa yang siap gak liburan? Ustadz, saya di rumah gak kondusif, saya kayaknya di pondok aja. Silahkan, ahlan pondok. Firas mau sini gak apa-apa, gak usah pulang. Justru kan malah pondok hasyir boleh sini. Ya. Malah kalau Ustaz saya nggak mau pulang, berapa orang kamu? Gak apa-apa. Diajarin. Daripada di luar liburan nggak mendapat ridho Allah, pacaran, tiktokan, ya, kemudian main cewek, motor-motoran, yang kagak diridhoi jangan. Ya, tapi kalau kalian bisa berkhidmat dengan orang tua, ya, bisa silaturahim, uang mubah-mubah, jalan-jalan nyenangi hati orang tua boleh, silakan. Saya diajak jalan gak apa-apa. Orang tua ngajak jalan, ngajak makan silakan. Tapi jaga adab pakaian kita dijaga. Ya, sikap kita dijaga. Ya itu. Ketemu ustadznya jangan kabur. Ini Ustadz sering banget ketemu santri Darul Hasbi kalau ada ustadz kabur. Ya, tapi banyak anak-anak kecil tuh kalau ustadz lagi jawab RW 2, Ustadz Fikri, anak-anak kecil. Fans Ustadz Fikri itu anak-anak kecil. Kalau gede-gede udah pada kabur. Ya itu. Kalau anak kecil udah dari jauh udah Ustadz Fikri, assalamualaikum Ustadz Fikri, anak kecil tuh. Ya, kalau udah jalan di RW 2 tuh dari rumah mau ke Darul Falah, itu anak-anak kecil udah pada nyapa semua. Ya itu. Udah gedean dikit udah kabur. Ustadz Fikri kabur. Nah, itu Nahda dan kawan-kawannya tuh. Ya, itu. Ya, jadi jangan begitu ya. Agar liburan kita siap melakukannya. Kalau ndak siap ndak apa-apa, ndak liburan. Ya, tidak apa-apa. Kalau liburan tidak lebih baik, tidak bisa mengamalkan tadi yang Ustaz sampaikan berkhidmat dengan ya agar berkualitas sukses liburan, maka lebih baik tidak usah liburan. Yang pertama apa? Coba yang putra, angkat suaranya yang pertama. Berkhidmat. Yang kedua, berdakwah. Angkat suaranya yang kedua. Yang kedua, berdakwah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, istiqomah. Yang keenam, bergantung hatimu pada guru dan pondok. Yang putri, agar liburannya berkualitas. Yang pertama, suaranya cuma 5 orang. Yang pertama, yang kedua, makannya banyak kok tadi, suaranya kecil. Yang ketiga, yang belakang belum kedengeran. Yang belakang, yang pertama, yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya, siap melakukannya? Siap melakukannya yang putra? Siap. Yang benar siapnya. Siap melakukannya? Siap. Yang putri? Entar ngawal Ustadz, anak saya alhamdulillah udah perubahan masuk pondok, alhamdulillah. Berarti ini ngamalin apa yang disampaikan gurunya. Ya, ilmunya bermanfaat. Karena dikatakan ilmu yang bermanfaat itu ada 2. Al-ilmu ilmani, ilmun 'alal lisan, fadzalika hujjatullahi 'ala bani Adam. Menurut Al-Imam Hasan Al-Basri,
Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu ada berapa? Yang pertama, ilmu lisan. Ilmu lisan itu apa yang kita hafal, ya, apa yang kita hafalkan, yang kita pahami, itu adalah ilmu lisan, menjadi hujjah. Kita bisa, kalau ada orang yang ingin menyalahkan, kita bisa berhujjah, berdalil, berdalih. Ada juga ilmu fil qalbi, fadzalika ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditancapkan dalam hatinya dan diamalkan dengan perbuatannya, itu namanya ilmun nafi'. Ilmun fil qalbi, fadzalika ilmun nafi', kata Imam Hasan Al-Basri. Maka jaga hati kalian, anak-anakku sekalian di pondok ini, jaga hati yang ikhlas. Sing ikhlas di pondok, di rumah juga harus jaga hatinya. Disuruh jangan ngedumel, ikhlas sama orang tua, ya, berkhidmat sama orang tua. Ilmu, kalau pengen manfaat, al ilmu bila amalin, ya, percuma banyaknya hafalan, percuma banyaknya ilmu kalau ilmunya tidak diamalkan. Ya, mungkin ini saja. Sampai jam berapa Ustazah? Ya, jadi coba ketika liburan, dabbir summa fa'al, dabbir summa fa'al, fakir summa kul. Ikuti, dabbir summa fa'al, fakir summa kul, dabbir summa fa'al. Apa dabbir? Mudabbir apa? Atur, rencanakan liburan kalian, summa fa'al, dan laksanakan. Perencanaan liburannya dabbir, summa fa'al, fakir summa kul. Berbicara, pikir dulu baru berbicara. Apalagi ketika liburan ini hati-hati, karena berkaitan dengan orang di luar sana. Kalau udah nggak suka, beda-beda dengan di pondok. Di pondok nggak suka, ya, salah ngomong masih ditegur, masih dinas. Tapi kalau di luar nggak lagi. Man salaka malak, man hada halak. Kul man salaka malak, man salaka malak. Wa man hada halak, man salaka malak, man salaka malak. Wa man hada halak, barang siapa yang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perencanaan, malak, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia rencanakan. Waman hada, dan barang siapa berpaling, waman ha, pakai ha, waman hada, barang siapa yang keluar berlenceng dari aturan, halak, maka dia akan hancur. Hati ya. Ini kalau kalian bergaulnya salah, sama orang tua nggak nurut, ya, kemudian tidak berdakwah, malah kalian didakwahi sama orang, malah kalian terbawa oleh orang lain, terbawa oleh lingkungan yang tidak baik, maka waman hada halak. Mana halakkan? Halakam ru'un, mana halak, hancur. Man salaka, barang siapa yang berjalan pada aturan koridor, aturan-aturan Allah, apa tadi yang sudah kita sampaikan, wa man salaka malak, maka dia akan mendapatkan, bahkan bisa lebih dari apa yang dia inginkan. Wa man hada halak, barang siapa berpaling daripada aturan-aturan, maka akan hancur. Maka liburan ini niatkan dengan baik. Man aslaha niyatuhu balagha umniyatuh. Ikuti, man aslaha, man aslaha niyatuhu, man aslaha niyatuhu, man aslaha, man aslaha niyatahu, man aslaha niyatahu, balagha umniyatuhu. Barang siapa yang niatnya baik dan memperbaiki niatnya, balagha umniyatuhu, maka harapannya akan tercapai. Balagha umniyatahu, ya, balagha umniyatahu. Ikuti, man aslaha, man aslaha. Aslaha yuslu artinya apa? Memperbaiki. Siapa yang memperbaiki niyatahu, niatnya, ya, balagha, maka dia akan sampai umniyatahu, apa yang dicita-citakan.
apa yang diinginkan tercapai, ya, maka liburan ini direncanakan, diatur dengan baik. Ada target-target selama liburan, mau silaturahim, berkhidmat sama orang tua, silakan. Oh, pagi-pagi aku ingin masak sama bunda, aku ingin masak indomie sama bunda. Di pondok Abu Saja tidak boleh, ya. Atau ingin masak nasi goreng, aku ingin masak buat bunda, aku ingin masak air, aku ingin ngepel di rumah. Tidak apa-apa, aku tiap pagi ngepel, ya, nggak apa-apa. Itu bangga orang tua. Oh, dulu anaknya manja sekali, pakai baju dipakein, mandi dimandiin, cebok dicebokin. Siapa tuh? Ya, ya. Jadi perbaiki niat. Man aslaha niyatahu, siapa yang memperbaiki niatnya, balagha umniyatahu, maka akan tercapai cita-citanya. Ya, mungkin ini saja yang ingin sampaikan. Ya, tidak ada harapan Ustadz selain apa yang disampaikan ditanamkan dan dijalankan dalam liburan. Selamat berlibur. Ini Ustadz bilang tadi, hatinya udah berlibur duluan ini Ustadz Zain. Jasadnya di sini, hatinya sudah liburan. Ya, itu. Tapi ada yang gak liburan kayaknya. Ustadz, ada yang telepon Ustadz. Ya, anak saya nggak usah pulang dulu Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang nelfon Ustadz, nggak apa-apa anak saya nggak liburan Ustadz, kalau emang nggak boleh liburan. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Kevin kayaknya, nggak boleh pulang. Ya, itu. Jadi ini yang sampaikan. Pertama nanti sampaikan ya dari Ustadz yang baik-baik ya. Dan di sini kalau kalian masih ada terkait hati dengan guru kalian, minta maaf. Kalau ada yang punya kesalahan dengan kawan kalian, minta maaf. Jangan sampai kalian pulang membawa benci. Jangan sampai kalian pulang membawa dosa sama kawan kalian. Yang putri, kalau ada punya salah dengan kawan-kawan kalian, selesaikan sebelum pulang. Jangan sampai liburan tidak berkah. Karena apa? Karena salah satu penyebab orang tidak dijabah doanya adalah karena memutus tali silaturahim. Karena ada kebencian. Karena ada orang tidak baik, ada dosa. Kemarin saya panggil berapa orang ya. Ya, nggak boleh begitu. Ya, apalagi sama senior, sama kakak kalian, apalagi sama ustadz, apalagi sama pimpinan, nggak ada. Ulang ini bebaskan semua. Ya, lepaskan semuanya. Ada kesalahan apa? Ya, itu. Kita sudah memaafkan sebelum kalian. Maka salah satu ada orang amalan nih. Ketika dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang hadir majlis, kumpul sahabat kayak begini, ya, kumpul kayak begini. Datang orang sahabat datang, langsung ditunjuk sama Rasulullah, huwa min ahlil jannah, huwa min ahlil jannah. Besok lagi kumpul lagi Rasulullah, ada majlis lagi, datang orang tersebut, apa katanya? Terulang lagi, huwa min ahlil jannah. 2 kali. Datang lagi besok ada majlis sama orangnya itu juga, tapi tunjuk huwa min ahlil jannah. Ini ada sahabat lain penasaran. Ini disampaikan oleh Ustaz Kiai Sofwan dalam majlis. Ya, lagi majlis hadir majlis ilmu. Sampai sahabat itu, ini apa ini amalan nih sahabat? Sampai ketika dia datang 3 kali berturut-turut dikatakan huwa min ahlil jannah. Kalau sudah Rasulullah yang mengatakan itu, maka huwa min ahlil jannah. Ada sahabat pura-pura dia cari alasan bagaimana agar dia bisa meniru kehidupan orang tersebut. Bagaimana caranya agar dia bisa meniru kehidupan orang tersebut. Bisa ditunjuk oleh Rasulullah di hadapan banyak para sahabat, dia daripada golongan ahli surga. Ya, akhirnya dia ke tempat tersebut, dia beralasan saya kemalaman dan sebagainya. Akhirnya dia tidur di sana. Ketika tidur biasa saja, dia sholat, saya sholat. Kata sahabat tadi, ya, dia bangun malam, saya bangun malam. Dia baca Quran, saya baca Quran. Apa? Tidak ada istimewanya. Ya, sama kayak saya amalannya. Apa yang bisa menyebabkan dia masuk surga? Apa yang bisa menyebabkan dia masuk surga? Ya, artinya ditunjuk oleh Rasulullah, ditunjuk itu berarti sudah diakui karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan Rasul itu wahyu.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Wahai saudaraku, apa amalanmu?" Sehingga Rasulullah 3 kali berturut-turut, nggak beda, mungkin sekarang baik besok bisa jadi nggak baik. Ya kan kayak manusia kayak kita begitu ya, sekarang baik besok nggak baik, besok tobat lagi. Ini 3 kali. Nah, aku nggak ada amalan apa, biasa sama kamu seperti biasa. Tapi sebelum aku tidur, kebiasaanku aku selalu memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Aku memaafkan orang-orang yang telah menzalimiku. Aku memaafkan orang-orang yang telah menyakiti. Itulah kenapa sebab dia bisa masuk surga. Wa man 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Itu susah, memaafkan orang itu susah. Ya, mungkin bisa maaf tapi hatinya tidak bisa memaafkan. Maka jangan sampai kita pulang ini membawa dosa. Ya, ada yang mesti kita ucapkan kepada orang yang telah kita buat salah. Maka kalau ada orang yang buat salah, maka zakat, maka minta maafnya adalah dengan datang kepada orang tersebut. Tapi kalau kita sebagai orang yang dizalimi, atau maka kita memaafkan sebelum tidur, ya Allah maafkanlah kawan-kawan yang telah menzalimi saya. Ya, berikanlah kemudahan. Sebagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menzalimi Rasulullah. Jadi begitu mestinya sikapnya. Jangan ya dikit-dikit marah sama kawan, dikit-dikit. Nah, itu jadi buat nggak berkah, susah ngafalnya dan sebagainya. Ya, apalagi pada guru kalian. Ya, mulai nanti ya sudah mulai. Ya, maka Ustaz suruh datang, Ustaz panggil siapa yang sudah punya ya hatinya tidak baik, sudah melawan, sudah membantah dan sebagainya, hadir datangi. Jangan sampai pulang ini kita membawa dosa, membawa ketidakikhlasan di pondok. Ya, itu. Tapi tugas kita di sini menegur yang tidak kurang pas. Ya, banyak cara-cara. Ya, itu cara kita. Maka jangan pernah bertanya kenapa guru saya galak dan sebagainya. Ya, kamu hanya bersabar. Nanti kalau ada guru di rumah orang tuanya marah-marah, "Mama marah-marah mulu, aku kan lagi liburan di pondok." Nah, jangan. Sama orang tua itu kita seperti kal mayyit, saya bilang tadi. Seperti kan mayit mau dimarahin sama orang tua, sami'na wa ata'na, disuruh apa sami'na wa ata'na, sama lawan sama orang tua. Walaupun dimarah-marahin, kamu di pondok, udah diam aja, gak usah ngelawan. Yang putri nih ya terkadang lebih bawel daripada emaknya, jangan, gak boleh ya. Nah, jadi ini ingin saya sampaikan, yang mohon ditanamkan, dicamkan semuanya. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan, ada kekurangan. Tidak ada maksud lain daripada sikap kami semuanya guru-guru di sini, dan kami hanya bisa mendoakan kalian mudah-mudahan liburannya bermanfaat, mudah-mudahan bisa berkhidmat dengan orang tua, bisa berbakti kepada kedua orang tua, ilmunya bisa bermanfaat, bisa berdakwah di tengah masyarakat, dan apa yang dipelajari bisa diamalkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pesan Ustaz pada anak-anak semuanya, jangan berhenti doakan Ustaz. Jangan berhenti doakan Darul Hasbi. Jangan berhenti doakan guru-guru kalian. Ya, kami mohon doanya karena tidak ada kekuatan bagi kami. Ya, yang pertama kekuatan kami adalah doa-doa kalian, doa-doa orang-orang tua kami semuanya, doa-doa para santri-santri yang soleh dan solehah, itu adalah kekuatan kami. Mudah-mudahan guru-guru semua di sini ikhlas. Mudah-mudahan guru-guru di sini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hatinya, diteguhkan imannya, tidak tergoda dengan kegelapan dunia. Ya, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islamnya, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, diberikan kesehatan terkhusus buat ayahanda Ustaz Al-Walid Haji Hasim, diberikan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Jadi kurangnya yang banyak was-wasnya. Jazakumullah khairan katsira. Ya, mudah-mudahan liburannya terencana dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.